Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silterika dari kelas AKT 23A INPM 23412045. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang posting ke buku besar dan buku besar pembantu. Nah, pengertian buku besar itu sendiri adalah buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengiktisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Jenis-jenis buku besar. Yang pertama, buku besar umum. Ini adalah buku besar yang mencatat semua transaksi umum perusahaan seperti penjualan, pengeluaran, dan pendapatan. Yang kedua, buku besar piutang. Buku ini mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan piutang perusahaan seperti penjualan kredit kepada pelanggan. Yang ketiga, buku besar utang. Buku ini mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan utang perusahaan seperti pembayaran kepada pemasok. Yang keempat, buku besar kas. Buku ini mencatat semua transaksi kas seperti penarikan tunai atau setoran ke bank. Lalu ada fungsi buku besar. Yang pertama, mencatat transaksi. Yang kedua, menyusun data. Yang keempat, pemantauan keuangan. Yang keempat, pelaporan pajak. Dan yang kelima, pengambilan keputusan. Pengertian buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat perubahan utang atau piutang dengan memisahkan kreditur maupun debitur. Yang satu dengan lainnya, jenis buku besar ini disebut juga buku tambahan. Sebab buku ini berisikan informasi tambahan guna menjelaskan secara rinci jumlah utang dan piutang yang telah dicatat dalam buku besar utama. Lalu ada jenis-jenis buku besar pembantu. Yang pertama, buku pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Terjadi ketika perusahaan menjual barangnya dan melakukan transaksi penjualan secara kredit. Dan yang kedua, buku besar pembantu utang adalah buku besar yang di dalamnya terdapat simpanan rekaman atas kumpulan akun pihak yang diutangi perusahaan. Nah, adapun fungsi buku besar pembantu. Yang pertama, mencatat secara rinci agar memudahkan proses penyusunan laporan keuangan guna meminimalisasi kesalahan pencatatan dalam buku besar umum. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, sebab buku besar pembantu berisi rincian saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, mempermudah pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak terkait. Yang terakhir, bisa menjadi bahan pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan perusahaan.